Kita semua tahu bahwa kita tidak boleh mempercayai semua yang kita lihat dan dengar di internet. Tapi ternyata, kita juga tidak harus percaya dengan apa yang diajarkan di sekolah. Kita dipenuhi dengan buku-buku yang berlebihan, informasi yang salah dan terkadang belum tentu kebenarannya. Bisakah tembok besar China benar-benar dilihat dari luar angkasa? Apakah benar bahwa si jenius Albert Einstein benar-benar gagal kelas matematika di sekolah tinggi? Jika ingin memperluas pemikiran Anda dan memperdalam pemahaman Anda, bersama-sama kita menemukan sejarah dan temukan jawaban atas pertanyaan. Benarkah? Kebohongan dunia apa yang akan Anda mulai? Mari kita mulai informasi kebohongan ini ketika Anda berpikir tentang keajaiban dunia apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda, piramida atau tembok besar Cina. Bagi kami, itu adalah alasan yang baik untuk mengetahui keajaiban dunia apa yang terlihat dari luar angkasa. Masih belum terlihat. Tapi di sini bangunan yang disebut tembok besar bahkan tidak begitu besar yang tidak dapat dilihat dari luar atmosfer kita bahkan dari bulan yang dalam skema besar alam semesta relatif dekat. Menurut NASA, mata tanpa bantuan alat bantu tidak dapat melihat tembok besar dari orbit bumi yang rendah meskipun panjangnya 13.170 mil. Walaupun ini mahakarya teknik kuno, namun tidak sebesar yang Anda pikirkan. Hanya 6 meter di bagian bawah dan 4,9 meter di bagian atas. Mitos ini pertama kali mulai beredar pada tahun 1700-an, jauh sebelum adanya manusia ke bulan atau mulai menempatkan satelit ke luar angkasa. Setiap tahunnya, 10 juta orang mengunjungi tembok besar Cina yang berliku. Sayangnya, bangunan ini tidak dapat dilihat dari bintang-bintang. Jika ada yang bertanya kepada Anda siapa yang membangun piramida, jawaban apa yang akan Anda berikan? Tentu Anda akan menjawab orang Mesir kuno bukan? Orang-orang kaya menempatkan budak untuk bekerja menyeret batu yang sangat berat ke lereng sampai akhirnya mereka menciptakan landmark yang tak terlupakan. Nah, itu juga tidak benar karena sebagian besar tenaga kerja sebenarnya bukan budak. Itulah yang dipikirkan para ilmuwan abad ke-19. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah seluruh populasi yang sehat dari Mesir kuno selama rentang waktu 85 tahun antara 2589 dan 2504 SM yang menempatkan keringat darah dan air mata ke ikon nasional mereka. Bagi mereka yang tidak secara fisik mengangkut batu, mereka menyiapkan makanan untuk para pembangun dan beberapa bahkan menuju perjalanan panjang untuk mencari batu dan logam setelah semua pekerjaan komutatif itu terbayar. Ini adalah monster Loch Ness yang terletak di Skotlandia dan kisah-kisah makhluk misterius berenang di sekitar perairannya benar-benar kembali ke abad ke-6 Masehi II. Bukti palsu pertama secara teknis diambil oleh Robert Kenneth Wilson pada tahun 1934 dan diasumsikan akurat selama hampir 60 tahun. Namun, semua hal baik harus berakhir. Dan pada tahun 1994, terungkap bahwa bentuk monster tersebut tidak lebih dari kapal selam mainan yang menyamar. Apa yang dilakukan kapal selam mainan di sana? Itu sengaja ditempatkan oleh seorang pria bernama Marmaduke Wetherall. Dia dulu bekerja untuk perusahaan surat kabar Daily Mail. Dan setelah mereka memperoloknya karena menulis tentang jejak kaki Loch Ness yang ternyata palsu, dia membalas dendam, membodohi koran, serta orang lain.
Ketika Anda berpikir tentang Viking, apa hal pertama yang terlintas dalam pikiran selain kapal? Benar. Ini adalah helm bertanduk besar. Tapi yang benar adalah bahwa itu hanya stereotip yang muncul sebagai hasil dari Viking menjadi semakin umum di media mainstream. Ternyata, sejarawan telah melihat sejumlah makam Viking dan tidak sekali, tidak dua kali, tetapi mereka tidak pernah menemukan helm yang memiliki tanduk. Ya, Viking mungkin melakukan olahraga semacam headgear ketika mereka berbaris ke dalam pertempuran. Tetapi tidak ada alasan untuk percaya bahwa itu benar-benar tanduk, bahkan itu benar-benar membuat lebih mudah bagi musuh untuk mengambil dan melepas. Jadi dari mana ide itu berasal? Citra populer Viking yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari tahun 1800-an. Saat itulah seniman Skandinavia seperti Gustav Malmstorm menggambar tutup kepala bertanduk dalam penggambaran mereka tentang orang-orang Viking. Berbicara tentang pakaian unik, mantan Raja Pop Michael Jackson sendiri tidak peduli bagaimana perasaan Anda tentang pribadinya dan semua kontroversi di sekitarnya, tidak mungkin menyangkal bahwa dia memiliki dampak monumental pada industri musik. Ketika dia tidak merilis chart musik hits, dia menciptakan gerakan tarian seperti moonwalk bahwa setiap penggemar di seluruh dunia akan mencoba meniru di depan cermin mereka di rumah. Maaf, tapi moonwalk yang menawan itu sebenarnya tidak ditemukan oleh Jeko. Tentu dia menunjukkannya kepada dunia ketika dia melakukan Billie Jean pada pertunjukan live ulang tahun ke-25 Motown pada tahun 1983. Tapi dia tidak bermaksud untuk pamer. Jackson benar-benar belajar dari kandidat Casper dan Coolie Jackson, yang melakukannya di pertunjukan Soul Train pada 1970-an. Bahkan Marcel Marceau alias BIP Sang Badut memamerkan langkah sebelum MJ dan bahkan sebelum orang-orang itu bergerak. Kinerja perdana pertunjukan berasal dari balet penari keran saat itu bahkan tidak disebut moonwalk. Anda mungkin tidak cukup tua untuk mengingat hal ini. Tetapi ketika perusahaan tembakau besar menjalankan kampanye iklan yang mengatakan, rokok baik untuk kesehatan Anda. Sekarang, kita semua sangat menyadari risiko kesehatan, jadi kita tidak akan memikirkan mereka. Tapi kembali pada pertengahan 1900-an, perusahaan mendapatkan persetujuan dokter untuk menjual rokok. Pada tahun 1951, L&M mengiklankan filter mereka sesuai apa yang diperintahkan dokter. Pada tahun 1949, sebuah iklan untuk Viceroys menampilkan seorang dokter gigi yang memberitahu pelanggan bahwa sebagai dokter gigi Anda, dia akan merekomendasikan Viceroys di tahun 1920-an dan 30-an. Lucky Strike menggunakan dukungan selebriti. Siapa yang akan mengatakan hal-hal seperti "Aku melindungi suaraku dengan Lukis"? Dick Craven mulai memasarkan rokoknya di bawah slogan "Untuk tenggorokan Anda" bergetar sedini 1939. Tetapi seperti yang kita temukan, ini tidak lain adalah kebohongan yang ditaburi dengan informasi yang salah. Dan ada beberapa kebohongan lagi. Pada 1950-an Amerika 45%. Ya, 45% dari populasi merokok. Dengan angka itu akan menjadi hampir 70 juta orang, membuktikan risiko kesehatan yang terkait. Perusahaan mengubah taktik iklan mereka. Apakah Anda percaya bahwa salah satu penemu paling penting dalam 200 tahun terakhir, seorang pria yang terkenal karena menemukan bola lampu itu tidak benar-benar menciptakan bola lampu? Edison berhasil mengajukan paten 1093, tapi bola lampu itu bukan salah satu dari paten-patennya. Pada tahun 1800, tahap pertama teknologi bola lampu sudah dalam karya berkat Alessandro Volta, orang utama kita Thomas Edison. Dia bahkan lahir tahun 1847, hampir 50 tahun kemudian. Sejumlah orang pada elemen yang berbeda dengan bola lampu. Warren de la Rue membuat versi Alessandro Voltas lebih efisien di tahun 1840-an. Kemudian,
Kimiawan Inggris Joseph Swan memperbaikinya lagi pada 1860-an, tapi Edison pada tahun 1879 yang menciptakan sentuhan finishing yang hemat biaya dan membawanya ke pasar massal. Kemudian, dari satu penemu terkenal ke penemu lainnya, kita tidak ragu bahwa Anda pernah mendengar tentang Albert Einstein. Pria yang terkenal memiliki otak raksasa dan menciptakan teori relativitas, bahkan tidak bisa lulus kelas matematika di SMA. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan kebohongan. Untuk waktu yang lama, secara luas diyakini bahwa Einstein yang pintar benar-benar gagal matematika dasar. Sebenarnya, itu adalah kebalikannya. Dia sudah menguasai kalkulus diferensial dan integral pada saat dia berusia 15 tahun. Dan seperti anak-anak pada usia itu di waktu luang mereka, dia datang dengan alternatif untuk teori Pythagoras hanya untuk bersenang-senang. Jadi, inilah kebohongan yang pernah diceritakan dalam sejarah dunia yang kami pikir memang benar. Jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah bagaimana mengetahui bahwa penyebaran informasi itu benar atau salah. Buka pikiran Anda dan biarkan pemahaman Anda semakin dalam sepenuhnya. Dalam sejarah yang penuh dengan banyak pelajaran. Pertanyaannya, apakah pikiran Anda benar-benar luas? Benarkah